Salam patunggilan. Bapak Ibu dan saudara-saudara warga GKJW Jemaat Trosobo yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Saya berharap panjenengan semua dalam kondisi baik dan sehat-sehat saja. Sekalipun kita masih di dalam kondisi di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih mengganas, namun biarlah kondisi ini tidak mengurangi semangat kita di dalam kita bersama-sama membangun ibadah. Saat ini kita akan memulai ibadah keluarga di tahun 2021. Untuk itu izinkan saya mewakili majelis jemaat mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Dan kita masih bersama-sama beribadah secara online. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap terus berdoa, biarlah pandemi ini akan bisa segera berlalu dan kita akan bersama-sama bisa kembali menjalani kehidupan ini secara normal. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah keluarga ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh dan biarlah masing-masing di dalam hati kita mengungkap yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Maka biarlah damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai di dalam ibadah kita saat ini. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Baru nomor 34. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu
Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh memasuki ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kami datang dan mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami pada hari ini. Baik kami sejak pagi hari tadi, hingga saat ini, Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu, dan biarlah apapun yang sudah Tuhan berkatkan atas kehidupan kami, benar-benar menjadi berkat bagi hidup kami, terlebih bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami menyadari di dalam kami menjalani kehidupan hari ini, tentu banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Pelanggaran dan dosa kami yang kami lakukan di dalam kehidupan yang kami jalani hari ini, tentu itu juga mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan sendiri, sehingga kami dilayakkan untuk membangun ibadah saat ini, terlebih di dalam kami bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih juga hamba-Mu yang boleh bersama-sama membangun ibadah saat ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan mampukan, sehingga kami boleh menerima, menghayati akan kebenaran firman Tuhan saat ini, untuk kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat. Kita pujikan di nomor 198. Kita pujikan bait yang pertama saja, Di Hatiku Ya Yesus. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam kesempatan saat ini, Tuhan memberikan waktu bagi kami sekalian untuk boleh bersama-sama membangun ibadah. Oleh karena itu Tuhan, tiadalah lengkap jika di dalam ibadah ini Engkau tidak mengungkapkan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Apapun yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami, ungkapkanlah ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon hikmat Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Sebelumnya kami juga bersama-sama akan membaca bagian dari firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk menerima dengan baik. Berkati telinga kami, terlebih hati kami, untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menghayati kesaksian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 139. Kita akan baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 139. Kita baca di ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian kesaksian firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang gemar membaca firman-Nya, menghayati terlebih yang mampu melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan renungan kita pada saat ini saya memberikan judul Tuhan Maha Hadir. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan atau menghayati bacaan tadi, merupakan syair yang diungkapkan oleh Daud. Syair itu diungkapkan oleh Daud atas kemahatauan Tuhan atas segala segi kehidupan yang Daud jalani di sepanjang kehidupannya. Demikian juga dengan kita sekalian. Tuhan itu menyelidiki dan mengenal setiap kita. Tuhan mengenal dengan baik apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Bahkan sampai hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita, Tuhan juga mengetahui. Karena memang Tuhan Maha Tahu. Karena Tuhan adalah
Sang Pencipta atas kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan mengetahui sedetil pun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika kita pergi kemanapun, Tuhan ada di sana. Tuhan senantiasa mengawasi kehidupan kita. Kehidupan kita secara total, mulai dari pikiran kita, dari angan-angan kita, bahkan apapun yang sudah merupakan perbuatan nyata kita, semuanya berada di dalam pengawasan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini sedang ngetren jika di rumah-rumah, di toko-toko, bahkan di perkantoran, di sana dipasang alat pengawas. Bapak Ibu pirsa, yaitu CCTV atau kamera pengintai, yang kegunaannya tentu untuk mengawasi setiap gerak-gerik orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu nun sewu, Tuhan adalah CCTV yang mengawasi seluruh jagat raya ini. Sehingga tidak ada satupun tindakan atau gerak-gerik kita yang terlepas dari pengawasan Tuhan. Bahkan apa saja yang ada di dalam pikiran kita, yang sedang kita pikirkan, termasuk juga angan-angan, ataupun yang masih berupa imajinasi, ataupun niat yang ada di dalam diri kita, Tuhan tahu secara rinci. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan benar-benar kehidupan ini. Karena Tuhan sudah mempercayakan kehidupan ini kepada setiap kita. Oleh karenanya maka marilah kita bersama-sama menjaga, memperhatikan kehidupan kita ini dengan seksama. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Jangan sampai kita berperilaku yang tidak benar, sehingga pada akhirnya akan mendukakan hati Tuhan. Akan menjadikan Tuhan murka. Dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau sudah seperti itu. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat dan segala pergumulan yang ada, Tuhan juga sungguh sudah mengetahui bahwa ketika kita sedang merindukan tempat untuk beribadah, dan saat ini dananya yang kurang masih cukup banyak, kita juga percaya bahwa Tuhan juga mengetahui semuanya itu. Hanya satu hal yang kita harus lakukan, bukan kita hanya berdoa, tetapi kita juga berupaya. Maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Nah Bapak Ibu, kembali ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tetap harus menjaga kehidupan ini dengan baik, sehingga Tuhan sungguh akan berkenan bagi kehidupan kita. Maka biarlah Roh Kudus yang senantiasa akan memampukan kepada setiap kita untuk kita bertindak dengan benar, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan oleh semua orang yang melihat keberadaan kita di dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya Tuhan selalu memampukan dan memberkati kehidupan kita. Amin.
kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Sekaligus di dalamnya kita akan juga mempersembahkan. Kita pujikan dari KPJ nomor 173 sambil kita bersama-sama menghimpunkan persembahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama-sama berdoa. Kita akan naikkan doa syafaat dan nanti juga doa persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh perdengarkan kepada setiap kami. Seringkali kami tidak menyadari bahwa Tuhan memperhatikan perjalanan kehidupan kami. Tuhan sungguh mengetahui bukan hanya yang ada di luar dari diri kami, namun terlebih yang ada di dalam diri kami, pikiran kami, hati kami. Tuhan sungguh mengetahui apapun yang kami rancangkan, apapun yang kami pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami bercermin akan firman Tuhan tadi, sungguh kami menyadari seringkali kami tidak
memperlakukan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya memperhatikan kehidupan kami. Kami seringkali lalai. Seringkali kami meninggalkan tatanan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Ya Tuhan, untuk itu ampunilah kami. Perbaharuilah kami ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa di dalam menjalani kehidupan ini, kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur untuk kesempatan di dalam kami membangun ibadah saat ini. Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami untuk kami kembali boleh menghayati kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah semua yang sudah kami lakukan di dalam bagian dari ibadah ini. Di dalam kesempatan yang baik ini juga kami ingin berdoa dan serahkan saudara-saudara kami yang di dalam kondisi sakit. Kami tidak tahu satu persatu keberadaan saudara-saudara kami, namun kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan memulihkan kondisi saudara kami yang sedang mengalami sakit. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan, bila Tuhan juga berikan kesempatan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa mendapatkan kesempatan bekerja sesuai yang mereka harapkan. Demikian juga yang mencari jodoh, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk mereka bisa menemukan jodoh yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, yang saat ini harus belajar secara daring. Kami yakin Tuhan bahwa kondisi ini tidak menyenangkan bagi anak-anak kami. Namun biarlah Tuhan sendiri yang hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kebijaksanaan. Terlebih Tuhan juga memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami, sehingga sekalipun harus belajar secara online, mereka tetap diberikan semangat di dalam belajar. Sehingga pada akhirnya nanti mereka boleh membuahkan hasil yang baik dari apa yang mereka lakukan saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberikan kekuatan dan terus memberikan semangat di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami serahkan dengan Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Trosobo, yang saat ini juga sedang merindukan untuk bisa memiliki tempat ibadah. Tuhan, segala daya dan upaya sudah kami lakukan melalui panitia pengadaan rumah ibadah. Dan kami juga sudah melihat berkat-berkat Tuhan terus mengalir bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa itu karya Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami terus berharap Tuhan juga terus menolong para
orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membangun tempat ibadah yang saat ini sudah sebagian dari fondasi sudah terselesaikan, dan kami percaya Tuhan memberkati sampai pada akhirnya tempat ibadah itu boleh berdiri dan kami bersama-sama boleh beribadah di dalamnya. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga para penetua dan diaken yang Tuhan percaya untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Rosobo ini. Tuhan juga berkati mereka di dalam setiap tugas dan layan mereka. Tuhan mampukan dan Tuhan berikan semangat kepada mereka. Hingga di akhir tugas pelayanan mereka, terus Tuhan pelihara kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan persembahan yang sudah kami himpunkan. Tuhan juga berkati semuanya, sehingga boleh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menata layani, Tuhan juga berkati, Tuhan mampukan, terlebih juga Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka mampu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bapa di dalam surga, kami tetap serahkan juga negara dan bangsa kami yang terus mengalami pergumulan karena COVID-19 ini. Mereka tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu Tuhan berkatilah para pemimpin bangsa kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun di RW dan RT kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka melakukan semua tugas itu dengan sepenuh hati mereka. Bapa di dalam surga, inilah seru dan harap kami. Sungguh kami menyadari kami tidak mampu memohon semuanya itu karena keterbatasan kemampuan kami di dalam kami mengungkapkan kata-kata. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh mengetahui apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan menutup ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 230. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Berkilat Halilintar. Berkilat halilintar
Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di zaman ini kebanyakan orang lebih takut akan CCTV daripada takut kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah kita tetap menjaga dengan baik perjalanan kehidupan kita, sehingga tidak mendatangkan murka Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita saat ini, kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita mohon berkat Tuhan. Allah Sang Sumber Damai Sejahtera, kiranya senantiasa mengalirkan damai-Nya di hati kita. Tuhan Yesus Sang Kasih yang sempurna, kiranya memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Roh Kudus Sang Sumber kekuatan dan hikmat, kiranya memampukan kita sekalian untuk boleh mengalami dan mewujudkan hidup yang penuh kasih, menjadi berkat dan membawa damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam kita bersama-sama membangun ibadah saat ini, kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.